Atilla Syah mengatakan jika ibu kandung Kardin melakukan hal ini di rumah pribadinya. Atilla Syah membagikan cerita detik-detik putrinya Kardin berhasil kabur dari oknum penculikan yang membawanya pergi sejak Rabu tanggal 13 Desember 2023. Ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya. Mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin dalam satu laporan. Kardin menggunakan momen itu dia mau kabur dari rumah. Dia lari, dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga karena ada bonding ya, antara Jaka dan Kardin itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor. Dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh dua orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga bodyguard atau dari apalah dari berapa, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan tiga orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah itu juga Jaka sudah tadi Jaka sudah visum dan membuat laporan atas lapor polisi untuk kejadian tersebut. Polda pasal 170. Terjadi pada Sabtu dini hari tanggal 16 bulan Desember 2023. Kardin lolos memanfaatkan kelengahan penghuni rumah tempatnya dikurung yang diduga merupakan kediaman mantan istri Atilla, Bunga Sofia. Ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin dia melihat satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya. Mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin dalam satu laporan. Kardin menggunakan momen itu dia mau kabur dari rumah. Dia lari, dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga karena ada bonding ya, antara Jaka dan Kardin itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor. Kardin akhirnya berhasil dibawa pulang setelah Atilla Syah datang ke lokasi. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan alot antara pihak tetangga yang rumahnya jadi tempat Kardin bersembunyi dengan orang-orang yang mengejar Kardin. Terima kasih atas sifat humanisnya Mas Anton. Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan ketulusannya untuk dapat menerima, menjaga, melindungi putri kami dan juga putra kami dari ancaman yang mungkin bisa merugikan putra putri kami. Mungkin itu terakhir yang teman-teman media belum ketahui. Semenjak malam putri saya bersama. Kardin sendiri belum bisa bercerita banyak tentang dugaan penculikan yang ia alami. Putrinya masih kelelahan dan belum sanggup mencerna semuanya secara utuh. Dia punya kekhawatiran. Saya nggak akan bilang itu suatu ketakutan. Ini kekhawatiran. Saya cuma bilang, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Coba tetap dia nggak tahu. Kalau tanggal 19, saya paling besok, kemungkinan besok saya akan datang ke sekolahnya untuk bicara sama gurunya untuk tidak mengikuti pelajaran sampai tanggal 19. Itu aja.
Dan itu masing-masing akan dibawa ke psikolog juga gitu. Ya, Ada niatan untuk dibawa ke psikolog. pastinya. Itu makanya saya Sampai saat ini Atila Syah belum berani menyebutkan secara pasti siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa penculikan terhadap Kardin. Mengingat saat peristiwa penculikan terjadi, ART yang mendampingi Kardin pun tidak mengenal sosok yang membawa pergi putri majikannya. makanya saya berharapnya dari KPAI. Karena anak ini aset bersama, itu benar. Saya minta responnya yang dimana dari laporan saya ke KPAI hari Kamis. Kamis hingga hari ini tidak ada satu komunikasi apapun, maupun dari KPAD. Yang dimana kalau KPAD dan dari hari Rabu itu saya membangun satu komunikasi, hari Kamis kantor kosong. Jadi saya mau mesti kemana? Ya, saya mesti mencari sesuatu institusi yang bisa netral, yang bisa membantu karena ini membutuhkan respon cepat. Ini tidak bercanda. Mungkin dianggapnya ya saya juga maklumi. Ini mungkin dipikir sandiwara segala macam, tapi sih adalah sosok yang terancam dalam anak kecil yang berada dikelilingi oleh orang-orang tidak dikenal dan besar-besar gitu ya. Nah makanya saya tetap berharap KPAI ya di sini bisa menjadi memberikan jembatan untuk mediasi kepada para orang tua. Bagaimana anaknya? Maksudnya gini, kita bukan Mister So Pintar atau Mrs. So Pintar, tapi kita juga butuh pandangan dari other side gitu, dari pandangan lain. Apa sih yang terbaik? Jangan main hukum sendiri gitu. Sebenarnya DS ini harusnya menggunakan cara begitu. Bagaimana ya biar sama anak-anak ini enak, bukan main hakim sendiri, apalagi di lingkungan umum, di depan teman sekolah, guru, itu main rampas, itu kan kurang elok ya, kurang elok. Dan itu juga udah disampaikan juga waktu pada saat itu di Polda laporan bahwa Atila dituduh penculikan, alhamdulillah dibuktikan nggak terbukti sama sekali, maka alhamdulillah keluar SP3. Nah, kemudian juga pada tanggal 23 November putusan eksekusi hak asuh jatuh kepada ibu Bu Kardin ya, ibunya Kardin, Bu Bunga. Itu hak asuh jatuh pada itu putusan pestek dibacakan. Alhamdulillah juga disampaikan oleh kedua anaknya bahwa anaknya tidak ingin mengikuti ibunya, mengikuti ayahnya. Itu juga disampaikan bahwa Pak Atila udah sampaikan mau ketemu ya silakan, begitu kan, sampaikan mau komunikasi silakan. Sampai saat sekarang ini Jaka pun masih komunikasi, Kardin pun masih komunikasi, nggak pernah dihalang-halangi oleh Pak Atila, nggak pernah sama sekali. Boleh tanya anak-anaknya, boleh tanya juga ibunya sendiri, itu nggak pernah ada rasa diktator, namanya seorang ibu dari anak-anaknya. Itu aja. Kalau Pak Atila orangnya bebas untuk anak-anaknya, karena kenyamanannya udah kepada ayahnya, maka dia tetap tinggal kepada ayahnya. Tetapi kalau untuk tinggal kepada ibunya, yang kedua anaknya menolak. Bukan kehendak dari Pak Atila sendiri, nggak ada. Kamu jangan ketemu ibunya, nggak pernah larang gitu. Malah biar gimana pun itu ibu kamu.